Balik lagi bareng Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahas flagship killernya Realme. Ini Realme GT5 yang katanya sih nggak jadi masuk resmi di Indonesia. Sayang banget loh, padahal ini HP-nya keren banget. Untuk kelas harganya ya. Launching di Cina harganya cuma 2.800 yuan atau sekitar 6 jutaan ya. Untuk yang 12GB RAM dengan 256GB internal storage. Dan harga cuma 3.000 yuan atau sekitar 6,5 juta ya untuk yang 16GB RAM dengan storage 512GB. Dan yang saya bahas di video ini adalah yang 3.500 yuan atau sekitar 7,5 jutaan aja. Murah banget nggak tuh? Dan di harga segitu, taruhlah seandainya ditambahin 500.000 sampai 1 juta, ini masih worth it banget, masih mantap banget ya. Langsung sikat habis, pasti laku keras. Karena di kelas harga segini, ini desainnya bener-bener mewah. Berasa premium tangan, kelihatan mahalnya. Ini body HP-nya terbuat dari bahan kaca beneran ya, bukan ala-ala kaca doang. Terus ya, bagian kamera dan bagian bodinya tuh dibuat seamless, jadi satu gitu. Cuma dikasih tone warna yang beda aja. Dimana untuk bagian kameranya, dibuat full ya, penuh dari kiri ke kanan gini. Apalagi dikasih fitur gimmick di sebelah kamera. Kalau diperhatiin ya, ada logo Snapdragon 8 Gen 2 yang dikelilingi RGB strip light. Kalau diinget-inget, ini tuh mirip-mirip sama HP murahnya Poco ya, Poco M5. Ya tentu aja HP ini lebih keren. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya untuk bagian RGB strip light-nya ini. Yang pasti untuk bagian desain ini udah kelas mewah, kelas flagship banget. Sementara untuk tampak depannya, kamu bisa lihat sendiri nih. Walaupun belum layar lengkung, ini udah layar flagship. Bezelnya udah tipis banget tuh. Atas bawah kiri kanan tuh udah bener-bener ramping bezelnya. Lubang kameranya juga mungil kecil ya. Dan kualitas layarnya ini bener-bener cakep, nggak main-main, udah kayak layar flagship. Dengan ukuran 6,74 inch udah pakai panel Super AMOLED. Udah lebih tajam dari Full HD karena udah 1240p. Dan layarnya juga udah 100% DCI P3. Berasa mewah banget di mata untuk warnanya. Layarnya juga udah support hingga 144Hz loh untuk refresh rate-nya. Jadi mendukung banget kebutuhan gaming. Dan kalau kita bawa ya keluar ruangan di bawah cahaya matahari, ini masih tetap terang, masih jelas, nggak perlu cari tempat teduh lagi untuk baca-baca pesan masuk. Ya kalau saya bilang ini udah bener-bener cocok dibilang flagship killer. Karena secara desain dan build quality ini udah berasa flagship dan harganya bikin ngiler. Dan untuk urusan audio juga ini udah mantap. Kalau nonton video atau denger musik pakai earphone, suaranya enak banget berkat dukungan teknologi Dolby Atmos ya. Suaranya tuh lebih berasa surround gitu. Sementara kalau pakai speaker HP langsung, ini udah dual speaker, udah stereo atas bawah. Ya kalau di volume maksimal suaranya kenceng dan berasa cukup tebal. Mungkin karena bodi HP-nya juga tebal kali ya. Dan saya anjurkan kalau seandainya kamu tertarik beli HP ini, pastikan dulu kamu tuh kebutuhan untuk storage-nya berapa. Karena HP ini nggak disertai slot micro SD, jadi nggak bisa diekspansi. Slot kartunya tuh cuma dual SIM aja ya. Jadinya kalau misalkan seandainya kamu punya budget lebih, punya duit banyak banget gitu ya, sekalian aja pilih yang 1 TB sekalian. Sementara untuk performa, apalagi buat main game, ini nggak perlu diragukan lagi. Karena pakai prosesor kenceng dan juga RAM-nya udah kayak PC gaming, udah 24GB. Realme GT5 ini tuh pakai chipset monster ya, Snapdragon 8 Gen 2. Dan yang saya punya ini memorinya lega banget, udah 24GB RAM. Dan kalau RAM-nya masih berasa kurang lega, bisa ditambahin hingga 12GB virtual RAM. Ini RAM gede banget ya, kayak PC gaming. Ini pasti nyaman banget buka aplikasi banyak-banyak multitasking. Dan kalau dipakai buat main game, tentunya HP ini udah asik lancar dong. Kayak main game Mobile Legends nih, udah support settingan grafis ultra dan frame rate-nya juga ultra. Ya, tapi waktu saya mainin game ini ya, pakai settingan grafis maksimal, kok stabilnya di 60 fps aja ya, nggak bisa lebih dari 60 fps. Tapi yang pasti untuk main game ini enak lancar banget sih, buat push rank asik. Dan kalau dipakai buat PUBG Mobile, udah bisa di grafis mulai dari smooth extreme sampai mentok di SDR extreme. Dan yang lagi kita mainin ini di settingan grafis SDR extreme ya, lancar di 60 fps selama main. Sayang banget sih belum kebuka settingan 90 fps-nya. Dan untuk gyroscope-nya juga ini udah cepet banget ya, aman lah, enak banget buat cari chicken dinner. Sementara kalau untuk Genshin Impact dipakai main dengan settingan grafis maksimal ya, very high. Performa main game ini stabil di 45 fps. Enak, aman, lancar banget. Kok nggak bisa 60 fps ya? Mungkin sama Realme dibatasin ya performanya. Nggak dilepas. Jadi cuma 45 fps saja.
tapi enak banget kalau buat main. Pokoknya kalau dipakai buat main game, ini Realme GT5 tuh berasa nyaman banget, gripnya enak, performanya juga lancar, buas banget. Dan kalau masalah baterainya juga udah termasuk awet untuk HP super ngebut kayak gini. Karena baterainya yang 5000 mAh ya, waktu dites jalanin simulasi penggunaan nonstop pakai aplikasi PCMark, dari baterai 100% sampai sisa 20% tuh bisa berjalan lebih dari 13 jam loh. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan terus terkoneksi jaringan WiFi, dipakai main game Mobile Legends selama sejam baterainya berkurang 15% aja. Dan kalau cuma nonton YouTube sejam juga baterainya berkurang 8%. Untuk HP super ngebut baterainya segitu tergolong awet kan, apalagi buat ngecasnya ini ngebut banget. Karena HP ini udah support pengisian 240 watt ya. Waktu saya uji ngecharge cuma butuh 18 menit aja untuk ngisi baterai dari 1 sampai 100% dalam keadaan hidup loh. Mantap banget kan? Kalau yang suka main game pasti senang banget pakai HP ini. Baterainya awet, terus performanya ngebut dan ngecharge juga cepet. Kalau untuk sensor-sensornya juga udah lengkap banget ya. Buka tutup kunci HP udah pakai sensor sidik jari di layar yang baca jarinya tuh cepet banget. Sensor dasarnya juga lengkap, sensor cahaya, magnetik, sensor giroskop, kerja bener semua. Mau isi kartu e-money juga pakai HP ini udah bisa. Udah ada sensor NFC-nya. Udah multifungsi lagi NFC-nya. Bisa gantiin kartu akses buat buka kunci pintu. Dan kalau dipakai untuk penunjuk jalan juga, GPS-nya udah cepet dan akurat. Ya pokoknya untuk sensor-sensor nggak akan bikin kecewa ya. Paling yang bikin kecewa ini HP nggak bisa masuk resmi aja sih. Dan Realme GT5 ini udah pakai Realme UI 4 yang berdasarkan Android 13 ya. Dan fiturnya tuh banyak banget. Kalau mau ganti-ganti wallpaper, ada theme store bawaan. Yang nyediain pilihan tema, wallpaper, sampai font tulisan tuh ada banyak banget pilihannya. Dan gratisannya juga banyak. Dan karena udah layar AMOLED, tentunya HP ini udah bisa ngasih fitur Always On Display. Bisa nampil notifikasi baterai dan aplikasi di layar saat HP standby. Dan Always On Display-nya udah beneran loh, nggak cuma 10 detik doang. Bisa nyala terus sampai baterai habis. Dan kalau kamu masuk menu setting ya, terus pilih wallpaper and style, kita bisa atur-atur loh gaya Always On Display di sini. Terus bisa atur-atur animasi fingerprint dan juga edge sliding untuk lampu notifikasi saat ada notifikasi pesan atau ada panggilan masuk. Biar rame lah HP-nya. Ada juga nih fitur pulse light. Nah, ini fitur yang untuk ngatur nyalanya RGB yang di sebelah kamera ini. Bisa diatur buat lampu notifikasi juga, dan di sini kita bisa setting ya untuk mati aja atau nyala kalau ada rangsangan notifikasi atau nyala terus selamanya. Sebenarnya masih banyak lagi ya fitur lainnya di HP ini yang nggak bisa saya bahas. Sekarang kita bahas kameranya ya, karena ini kameranya cakep banget. Ya walaupun ada kurangnya sih untuk kameranya. Dia belum punya telezoom ya, belum punya optical zoom kamera. Tapi udah mantap banget sih kameranya. Untuk foto-foto selfie ada kamera 16 megapiksel dengan aperture f2.45 yang udah pakai stabilisasi gyro AIS. Sementara untuk kamera belakang triple dengan kamera utama 50 megapiksel PDAF OIS yang udah pakai sensor Sony IMX890. Sensor bagus nih. Terus kamera 8 megapiksel untuk super wide angle dan kamera makro 2 megapiksel yang sayangnya ya, untuk HP sebagus ini kamera makronya tuh masih fix fokus 2 megapiksel pula lagi. Udah kayak HP kelas 2 jutaan. Untuk kamera makronya ya. Dan ini dia hasil foto-foto kamera depannya. Hasilnya tuh bening, mantep banget ya pokoknya dengan HDR yang juga jalan banget. Jadi walaupun kita selfie backlight gini, hasilnya tetap terang cemerlang. Untuk foto selfie potretnya apalagi, nggak ada cacat salah blur selama saya coba. Hasilnya tuh berasa dramatis mantep pokoknya untuk foto selfie potretnya. Sementara kalau untuk kamera utamanya dengan mode auto tuh ukuran file fotonya 12,5 megapiksel ya, dan punya warna yang bagus menurut saya. Detail dan jernih untuk kelas harganya. Ini hasil foto yang udah bisa dibilang salah satu yang terbaik sih. Dynamic range-nya luas dan bisa nangkap foto objek bergerak tanpa blur. Mulai dari 6 jutaan loh nih HP harganya. Kalau buat foto-foto pakai mode portrait juga hasilnya bener-bener rapi ya. Mau background rusak, hasilnya tetap daebak. Mantap jiwa lah pokoknya, berasa dramatis hasilnya. Apalagi untuk mode malamnya ya, udah kamera bagus, prosesor kencang ada YS juga, jadinya tuh hasilnya maksimal banget. Bisa nangkep detail cahaya lampu dengan sangat baik dan minim banget noise. Pokoknya nggak ada glare, nggak kayak HP Sultan buah-buahan. Untuk hasil foto kamera ultrawide-nya kayak gini, cakep, mantap. Kualitasnya tuh mirip-mirip ya sama kayak kamera utama kalau di kondisi cahaya cukup. Langit bisa kelihatan detail dan dramatis.
Cuma untuk hasil foto kamera makronya aja sih yang berasa busuk untuk harga segini. Ya hasilnya juga seadanya kayak HP kelas harga 2 jutaan. Pastiin aja kalau mau foto makro di kondisi cahaya cukup dan jarak yang pas ya untuk hasil maksimal. Gimana? Udah mantep banget kan untuk foto-foto? Ya walaupun bukan untuk kamera makronya ya. Dan untuk perekaman videonya juga ini udah memuaskan banget. Baik kamera depan maupun kamera belakang, hasilnya tuh stabil nggak berguncang. Hasilnya cemerlang. Ini dia perekaman video dengan ultra steady aktif kamera utamanya ya. Jadi dia udah 60 fps saat ini. Ini dipakai buat jalan stabil banget benar-benar. Kita balik lagi ya. Stabil banget, asli keren. Kalau mau lihat fokusnya kayak gimana, kita bisa lihat nih fokusnya gimana. Tuh dia bisa fokusnya keren banget sih, asli bisa ngikutin muka loh tuh. Jadi di muka terus fokusnya mantap banget. Kalau untuk detail apalagi ya, kamu bisa lihat nih. Detail dari besi-besi yang berkarat tuh kelihatan banget. Ini kalau buat bikin konten ini cakep banget. Dan ini ngomong-ngomong kondisinya ini kita lagi di bawah pohon ya, jam 5 sore. Jadinya kelihatannya agak-agak redup. Dan ini untuk dynamic range-nya juga bagus. Karena dia tuh nggak putih doang kayak gini ya. Dia tuh bagian situ ada birunya karena emang kondisinya saat ini lagi agak berawan. Jadi dynamic range-nya tuh bagus banget. Tuh kalau bisa lihat tuh sebelah sini biru, sebelah sini putih. Jadi emang kondisi langitnya tuh lagi berawan. Untuk perekaman 4K, dia nggak bisa ultra steady aktif, tapi kamu bisa lihat ya untuk stabilnya kayak gimana. Ini udah 4K. Dan untuk FPS-nya di 30 FPS. Kita pakai buat jalan ya. Jadi dia bisa ngikutin fokus dengan sangat baik. Fokus di muka. Keren ya untuk perekaman video kamera belakangnya. Cuma sayangnya kalau untuk kamera depannya ini dia tuh cuma bisa di Full HD aja, dia nggak bisa di 4K. Terus dia juga nggak bisa diatur-atur untuk masalah FPS-nya. Jadi ya udah Full HD 30 FPS aja. Dan kamu bisa lihat ya, ini dipakai buat jalan-jalan, ini stabil banget. Terus ini kondisinya low light. Biasanya kalau low light kayak gini tuh stabilisasi berkurang, kalau ini enggak. Dan untuk dynamic range-nya juga ini agak hancur sih. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya ini lumayan bagus sih sebenarnya. Karena dia tuh maksain untuk biar terang terus gitu. Tuh kamu bisa lihat ya, untuk bagian langitnya ada yang biru, ada yang putih. Karena emang di sini kondisinya lagi mendung gitu ya, jadinya nggak bisa terlalu kelihatan untuk kondisi langitnya kayak gimana. Tapi kalau pas lagi begini dia agak wash out gitu ya. Sayang banget ya Realme GT 5 ini nggak jadi masuk resmi di Indonesia. Seandainya masuk, terus harganya nggak mahal aja, ini pasti bisa mengguncang dunia persilatan. Kalau kata orang Realme sih nggak jadi masuknya Realme GT 5 itu karena kebijakan pemerintah ya, ada perubahan gitu. Jadi seandainya kalau dipaksain masuk, harganya bakalan berlebihan, bakalan nggak menarik lagi. Ya semoga bermanfaat videonya. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme GT 5, sayang banget ya, nggak jadi masuk. Mantep nih, Xiaomi 13T bisa dihajar sama ini buat yang 6 jutaan ya.